Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsya Wadia Rahmalin Nasution dengan NIM 2101072006. Ingin menjelaskan tentang operasional kartu bank, payment point, dan bank garansi dengan mata kuliah akuntansi perbankan. Topik yang akan dibahas yaitu pengertian kartu bank, tujuan dan fungsi kartu bank, jenis-jenis kartu bank, mekanisme penggunaan kartu bank, pengertian payment point, dan pengertian bank garansi, tujuan dan fungsi bank garansi. Yang pertama, pengertian kartu bank. Kartu bank adalah barcode yang kartu transaksi yang memberikan kemampuan kepada nasabah untuk membayar barang dan jasa pada pedagang eceran dan memperoleh uang tunai dari kasir bank atau ATM. Kartu bank dapat berupa kartu kredit ataupun penarikan dana dan cek atau tabungan. Kartu debit, kartu bank juga bermanfaat sebagai alat pengenal ketika menguangkan atau mencairkan cek. Tujuan dan jenis kartu bank. Tujuan kartu kredit. Kartu kredit adalah sebuah alat pembayaran menggunakan kartu yang berfungsi sebagai pengganti uang tunai. Dengan kartu kredit, pengguna dapat menukarkan dengan berbagai barang atau jasa yang dibelinya di tempat-tempat yang menerima pembayaran menggunakan kartu kredit. Selanjutnya, fungsi kartu bank yaitu yang pertama itu fungsi kartu kredit. Fungsi kartu kredit sebagai alat pembayaran non-tunai hingga saat ini masih jadi metode pembayaran yang cukup menguntungkan di berbagai kalangan masyarakat. Pasalnya, dengan fungsi kartu kredit tersebut, para pengguna tidak perlu membayar tunai terlebih dahulu untuk berbelanja di sesuatu hal. Yang selanjutnya, yang kedua, yaitu fungsi kartu debit. Kartu debit adalah sebuah kartu pembayaran secara elektronik yang diterbitkan oleh bank. Kartu ini dapat berfungsi sebagai pengganti pembayaran dengan uang tunai. Kartu ini mengacu pada saldo tabungan bank yang pada penerbit tersebut. Fungsi dari kartu debit adalah memudahkan pembayaran ketika berbelanja tanpa harus membawa uang tunai. Selanjutnya, jenis-jenis kartu bank. Jenis kartu bank berdasarkan fungsi terdapat 5, yaitu yang pertama, credit card, yaitu sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang atau jasa yang mana cara pelunasannya bisa sekaligus di bulan berikutnya atau mencicil dalam rentan waktu tertentu. Yang kedua yaitu debit card. Ternyata debit card yang biasanya hanya bisa dipakai setiap kali belanja di merchant tertentu. Yang ketiga, charge card, yaitu jenis kartu ini memiliki fungsi sebagai alat pembayaran jual beli barang atau jasa, tetapi penggunanya harus membayar kembali semua tagihan secara penuh di akhir bulan atau bulan berikutnya. Yang keempat, yaitu cash card, yaitu dengan kartu kredit ini pemilik bisa melakukan penarikan tunai langsung di ATM atau teller bank sebagai pemilik. Nantinya bisa melakukan perjanjian kerjasama supaya bisa menggunakan cash card di berbagai bank.
Yang kelima, cek red card. Layaknya cek biasa, kartu kredit ini bisa berfungsi sebagai jaminan jika pemilik kartu ingin melakukan pencairan sejumlah uang. Selanjutnya, jenis berdasarkan limit. Terdapat 4 jenis. Yang pertama, kartu kredit silver. Jenis kartu kredit yang memiliki limit paling rendah biasanya hanya sekitar 4-7 juta rupiah. Bagi nasabah yang memiliki penghasilan 3 juta sudah dapat mengajukan kartu ini. Yang kedua, kartu kredit gold, yaitu limit yang didapatkan oleh kartu ini adalah sekitar 10-40 juta. Nah, biasanya dapat memiliki kartu ini adalah nasabah yang berpenghasilan 5-10 jutanya per bulan. Yang ketiga, kartu kredit platinum. Tentu limit yang dimiliki oleh jenis ini jauh lebih tinggi dari 40 juta hingga 1 miliar. Hanya mereka yang berpenghasilan sekitar 180 juta per bulan yang dapat memiliki kartu kredit ini. Yang keempat itu kartu kredit titanium, itu tidak seperti 3 poin sebelumnya, kartu kredit ini tidak bisa dimiliki sembarang orang, jadi biasanya hanya nasabah khusus yang memang diundang oleh bank bisa yang mendapatkan kartu kredit. Tentu saja bukan orang biasa, namun mereka adalah nasabah yang memiliki penghasilan tinggi dan catatan kekayaan nominal tertentu. Jenis berdasarkan afiliasi terdapat 3, yaitu co-branding card. Itu kartu kredit ini terbit atas kerjasama antara bank penerbit dan institusi pengelola. Misalnya kartu Visa dan Mastercard yang keluar di beragam bank di Indonesia. Yang kedua yaitu Affinity Card. Kartu ini digunakan untuk instansi tertentu, misalnya perusahaan atau universitas. Contohnya seperti Bank BNI yang bekerja sama dengan universitas untuk digunakan sebagai kartu mahasiswa. Yang ketiga yaitu private label. Kartu ini sendiri terbitkan oleh bank tanpa terverifikasi oleh jaringan organisasi global seperti Visa atau Mastercard. Dikarenakan alasannya itulah biasanya biaya administrasi dari jenis kartu ini lebih murah, namun tentu ada terbatas tidak bisa dilakukan seperti untuk bertransaksi internasional. Contoh kartu ini seperti BCA Everyday Card. Selanjutnya, mekanisme penggunaan kartu. Yang pertama yaitu pada kartu kredit, penggunaan pada kartu kredit mekanismenya berbeda dengan kartu debit. Saat melakukan transaksi, kartu kredit tidak memotong saldo Anda, melainkan pihak bank mencatatnya sebagai hutang. Hutang inilah yang wajib Anda bayarkan setiap bulannya. Yang kedua, pada kartu debit, yaitu terdapat 2 mekanisme pengguna kartu debit untuk transaksi berbelanja dengan menggunakan teknologi magnetic stripe, yaitu yang pertama dengan menggunakan tanda tangan, yaitu dengan kartu kredit, kartu debit yang Anda serahkan ke kasir akan diproses dengan cara menggesekkan kartu ke mesin EDC. Yang kedua, setelah digesek, terjadi proses online dan verifikasi data dan kecukupan saldo pemegang kartu yang ada pada database service penerbit kartu. Yang ketiga, setelah proses verifikasi selesai, mesin EDC akan mengeluarkan bukti transaksi yang akan ditangani oleh pemegang kartu yang melakukan transaksi. Yang keempat, transaksi selesai. Cara yang kedua dengan menggunakan PIN, kartu debit yang Anda serahkan ke kasir akan diproses dengan cara menggesekkan kartu ke mesin EDC. Yang kedua, setelah digesek, kasir akan minta pengguna untuk mengisi PIN pada mesin EDC. Yang ketiga, apabila PIN pengguna benar,
akan terjadi proses online untuk verifikasi data dan kecukupan saldo pemegang kartu yang ada pada server penerbit kartu. Yang keempat, proses verifikasi selesai, mesin EDC akan mengeluarkan bukti transaksi yang akan dipegang oleh pemegang kartu yang melakukan transaksi. Yang kelima, transaksi selesai. Selanjutnya, pengertian payment point. Payment point adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan pembayaran di mana bank adalah media sarana dan perantaranya. Payment point merupakan jasa perbankan yang melayani masyarakat untuk melakukan pembayaran rutin yang dilakukan setiap saat, setiap bulan, dengan jumlah transaksinya pun yang relatif kecil. Selanjutnya, pengertian bank garansi. Mengenai definisinya sendiri, bank garansi adalah merupakan sebuah jaminan tertulis yang diberikan bank kepada nasabahnya. Bank dalam hal ini berperan sebagai jaminan, sedangkan nasabah merupakan pihak yang dijamin. Biasanya fasilitas jaminan yang diberikan meliputi letter of credit untuk impor dalam negeri serta shipping guarantee. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menjelaskan bahwa bank garansi adalah agunan atau jaminan pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima agunan apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya. Selanjutnya, tujuan dan fungsi garansi. Tujuan bank garansi yang pertama, bagi bank tujuannya adalah untuk memberikan fasilitas maupun kemudahan dalam memperlancar kegiatan transaksi nasabah dalam hal mengerjakan suatu usaha atau proyek. Yang kedua, bank juga akan memperoleh keuntungan dari biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah serta jaminan lawan yang diberikan. Yang ketiga, bagi pemegang jaminan, tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan bahwa pemegang jaminan tidak akan mengalami kerugian bila mana pihak yang dijamin melalaikan kewajibannya, karena pemegang jaminan akan mendapat ganti rugi dari pihak perbankan yang menerbitkan bank garansi tersebut. Yang keempat, memberikan rasa aman dan ketentraman dengan berusaha baik bagi bank maupun pihak lainnya. Yang kelima, menumbuhkan rasa saling percaya satu sama lain antara pemberi jaminan dan jaminan yang akan dan jaminan yang menerima jaminannya. Selanjutnya, fungsi bank garansi yang pertama yaitu menjamin pemeliharaan proyek, yang kedua menjamin suatu pembayaran, yang ketiga menjamin pembayaran uang muka, yang keempat menjamin pembayaran pungutan bea masuk, denda administrasi, dan pajak dalam rangka impor. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang operasional kartu bank dan payment point dan bank garansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.